Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut dari kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar menjalan dan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Keisha, apa kabar? Shalom Kak Angel. Puji Tuhan Kak, kabarnya baik. Kak Angel gimana kabarnya? Aku juga baik Kak. Cepat sekali ya Kak rasanya. Sekarang kita sudah masuk di minggu keempat bulan Mei tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Wah, betul banget Kak. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan,
kekudusan Kak, supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nih. Oh iya Kak Keisha, kita sapa adik-adik dulu ya yang di rumah. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Tetap hidup sehat, bersih ya, cukup istirahat dan rajin berolahraga. Nah adik-adik, bagaimana kalau kita memuji Tuhan bersama-sama? Ayo bangkit berdiri, siap bersorak, bertepuk tangan, menari dan melompat buat Tuhan ya. Sambil bernyanyi, adik-adik ikuti gerakan kakak ya. Oke, Musik. Gerakannya ikuti Kak Angel ya. Kak Keisha juga gak apa-apa, boleh. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepala. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggang. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik kita mau konsentrasi ya. Nah adik-adik sekarang kakak mau mix gerakannya nih ya. Jadi Kak Angel perhatiin nih adik-adik Betul. supaya gerakannya bener ya Kak. Harus ikutin Kak Keisha ya. Oke. Ikutin instruksinya Kak Keisha. Oke, mulai. Tanganku ke depan, kakiku ke belakang, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, Puji Tuhan bersama-sama. Kak Angel. Bersama-sama. Bersama-sama. Yeay. Seru banget. Masih semangat memuji nama Tuhan? Kita nyanyikan lagu berikut ya dengan sama-sama. I love you Jesus. Musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, wah luar biasa banget ya Kak Keisha. Betul. Ternyata kalau hati kita gembira, selalu bersuka cita, tubuh kita juga jadi sehat ya Kak. Betul juga ya Kak apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bener banget Kak, hati kita itu harus selalu bersyukur, bersuka cita, berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Sebab itu kita harus banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan setiap hari ya Kak. Ya, nah adik-adik boleh duduk kembali, kita menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Sebab Tuhan Yesus layak menerima pujian penyembahan kita, dan Tuhan Yesus sangat senang jika kita persembahkan dengan segenap hati kita. Bersama kakak nyanyikan lagu ini ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Sambil angkat tangan kita ya adik-adik. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapakku cinta Kau. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini sambil angkat kedua tanganmu ya adik-adik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Aku memujimu,
Kita sembah Tuhan Yesus yuk. Ikuti kata-kata kakak ya. Haleluya, ku memujimu, ku menyembahmu, Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau selamatkanku, Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku. Haleluya. Mari adik-adik angkat tanganmu, tutup matamu, kita siapkan hati dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kakak kita nyanyikan lagu ini ya, dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bertirus rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh ya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sambil angkat tangan kita adik-adik, panggil dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Terus rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tanganmu adik-adik, panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
Jumpa lagi dengan Kak Angel di ibadah anak online Starji. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap keadaan adik-adik semuanya baik dan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami berkati setiap kami, biar firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tahun ini kita ada di tahun paradigma yang baru. Paradigma yang baru tuh apa ya? Nah, tahun paradigma yang baru tuh apa sih? Yuk kita buka di Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu hal yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan memberitakan kemasyuranku. Kita buka lagi yuk di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini kakak mau membawakan cerita tentang perumpamaan 10 gadis pengiring. Diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Jadi pada waktu itu akan ada pesta perkawinan di sebuah istana. Di situ akan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Nah, siapa adik-adik yang pernah ikut mama papanya pergi ke pesta pernikahan? Nah, jadi saat itu pengantin wanita sedang bersiap-siap. Pengantin wanita yang lagi makeup, lagi pakai gaun yang paling indah, sambil menunggu kedatangan pengantin pria di sana. Lalu ada 10 gadis untuk mengiring pengantin wanita yang akan menyambut kedatangan pengantin pria. 10 gadis itu masing-masing membawa pelita. Jadi kalau zaman dahulu pelita itu seperti lampu yang biasanya nyalainnya pakai minyak. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Nah, karena pengantin prianya lama nih belum datang, akhirnya 10 gadis itu ngantuk dan mereka tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, ada yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Mempelai pria datang berserta rombongannya. Lalu 10 gadis itu panik. Mereka akhirnya bangun dari tidurnya dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan mereka membawa cadangan minyak di botol. 5 gadis lainnya, dia dibilang sebagai 5 gadis bodoh karena pelita mereka hampir padam dan mereka tidak membawa botol minyak. Akhirnya 5 gadis bodoh ini bingung. Mereka pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Akhirnya pengantin pria di istana hanya disambut oleh 5 gadis bijaksana tadi. Karena pengantinnya sudah bertemu, akhirnya pesta pernikahan dimulai dan pintu istana juga ditutup. 5 gadis bodoh yang tadi membeli minyak, mereka kembali ke istana, tapi pintu sudah tertutup karena pestanya sudah dimulai. Mereka memohon, "Tuhan, Tuhan, bukakan pintu." Ya, mereka ketok-ketok, tapi sayangnya mereka tetap gak bisa masuk ke istana dan mereka tidak diizinkan. Mereka juga menjadi sedih adik-adik. Nah, jadi dari sini ayat hafalan yang mau kita hafalkan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Isinya, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa gadis bijaksana membawa persediaan minyak agar pelitanya tetap menyala. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan
serta merenungkan dan melakukan firman, membuat roh kita tetap menyala. Nah, adik-adik, mari angkat tanganmu, tutup matamu. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap adik-adik yang mendengarkan Tuhan, biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat setiap adik-adik Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus setiap adik-adik, biar setiap adik-adik Tuhan Yesus punya hati yang mau berjaga-jaga Tuhan, memiliki gaya hidup memuji, menyembah dan berdoa Tuhan Yesus, biar setiap roh adik-adik Tuhan Yesus boleh terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, gereja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan roh kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut, hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami supaya diberikan kesehatan, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan juga berkati penduduk Indonesia kami supaya sehat selalu, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, dan juga berkati warga-warga yang lain supaya sehat selalu, dan juga berkati keluarga kami, sahabat kami, teman-teman. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.